Dear bright people, mungkin melanjutkan studi, bahkan hingga keluar negeri adalah sebuah mimpi untuk sebagian orang. Dan saya termasuk satu di antaranya. Namun dari banyaknya orang yang memiliki mimpi tersebut, tidak semuanya dapat kesempatan untuk mewujudkannya. Entah itu dengan biaya sendiri atau dengan beasiswa. Di sini untuk kita yang tidak memiliki kecukupan ekonomi tetapi ingin punya cita-cita lanjutkan studi ke luar negeri, cara satu-satunya adalah dengan beasiswa. Dan untuk mendapatkan beasiswa itu kita bersaing dengan banyak sekali orang, dan satu hal yang menentukan seorang itu terpilih untuk mendapatkan beasiswa itu adalah bagaimana cara kita membangun persona. Yuk, bersama saya Dimas P. Muharam, kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi bersama saya, masih dari kota Adelaide, South Australia. Semoga bright people semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan sukses selalu pastinya. Yang mendapatkan beasiswa itu memang ya dibilang gampang ya tidak, dibilang susah juga tidak ya teman-teman ya. Dan saya sendiri mengalami itu sih, bahwa prosesnya itu sangat panjang, dari mulai tahap administrasi, lalu juga tahap interview, sampai pada akhirnya itu diseleksi menjadi beberapa orang terpilih saja. Dan misalnya contoh pengalaman saya dulu ya, ketika melamar untuk beasiswa Australia Awards Scholarship pada tahun 2020, yang waktu itu nggak kebetulan ya, yang dalahannya itu pas COVID-19 juga. Prosesnya panjang karena sempat tertunda karena COVID-19, yang biasanya untuk beasiswa Australia Awards itu tiap tahun tuh biasanya mereka menerima paling tidak 200-300 orang. Namun pada angkatan saya itu akibat COVID dan ada pemangkasan budget mungkin ya, dan juga karena waktu itu border close, tidak ada mahasiswa baru yang bisa berangkat. Jadi pada saat itu dari yang biasanya 200 itu dipangkas hanya menjadi 50 orang yang diterima, dan alhamdulillah saya mendapat satu dari sedikit kesempatan itu. Nah, tapi kadang-kadang mungkin orang penasaran ya, sebetulnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan lolos beasiswa tapi yang lain tidak. Mungkin ada dua orang nih, sama-sama lulus dari kampus yang sama mungkin. Terus juga mungkin yang lain ini punya prestasi akademik yang lebih baik. Tapi kok mengapa malah si orang yang mungkin prestasinya biasa-biasa saja gitu ya, malah dia yang bisa lolos. Nah, sebetulnya apa sih yang diharapkan atau dicari oleh para pemberi beasiswa gitu. Nah, ini disebut oleh persona, teman-teman. Persona atau profiling atau karakteristik dari penerima beasiswa itu. Dan ini mungkin tidak ada ukuran pastinya ya, tapi saya sih boleh hasil dari analisa dan juga ya menyimpulkan apa dari pengalaman saya, dan juga dari mengamati orang-orang penerima beasiswa yang sama dengan saya, dan juga dari hasil sharing-sharing para alumni-alumni yang lain ya. Nah, kalau misalnya saya amati bahwa profiling atau persona dari penerima beasiswa dalam ini AAS ya, Australia Awards Scholarship, itu biasanya itu mirip-mirip. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang lain juga ya, tapi pada umumnya gini, saya menemukan bahwa karena beasiswa Australia Awards itu tujuannya kan adalah untuk pengembangan SDM, dan nanti SDM yang mendapatkan pengalaman dan juga ilmu dari Australia itu diharapkan untuk kembali dan bisa contribute untuk negaranya lagi. Nah, di situ saya sih mengamati bahwa banyak orang itu adalah mereka-mereka yang punya track record yang luar biasa dalam pengabdian sosial.
atau pengabdian masyarakat ya, atau dia punya sesuatu, punya social initiative atau punya sebuah project yang itu punya impact untuk masyarakat. Itu kayak saya punya kenalan, dia dari daerah timur, tapi luar biasa, dia buat semacam komunitas belajar di daerahnya, dan dia juga pengalamannya banyak banget, pernah kayak semacam ikut program kayak semacam Indonesia Mengajar lah ya, tapi itu sifatnya lokal gitu, dan pernah merintis jadi kepala sekolah juga. Dan menurut saya itu outstanding sih, outstanding banget gitu, dan inspiring banget. Lalu juga ada yang lain juga yang dia punya pengalaman sebagai jurnalis gitu ya, dan punya idealismenya juga. Lalu juga dia itu aktivis juga di bidang di NGO gitu ya, yang punya kuat terhadap satu isu tertentu. Nah, saya menangkap bahwa mereka ini punya persona atau profiling yang kuat gitu loh. Mereka ini punya sebuah daya beda yang daya beda itu membuat dia itu beda gitu loh, membuat dia itu menjadi unik dibandingkan dengan aplikan-aplikan yang lain. Mungkin kalau misalnya dicari dari ribuan, yang biasanya itu sekitar 6.000 ya setiap tahun aplikan yang masuk ke dalam Australia Awards itu, mungkin ya banyak yang pinter-pinter, banyak yang IPK-nya di atas 3,5 atau cum laude, banyak, itu banyak banget. Tetapi mengapa yang terpilih adalah orang-orang ini gitu loh. Dan orang-orang ini menurut saya adalah mereka yang memang sudah teruji, sudah punya track record, lalu juga memang punya visi gitu loh, punya visi dan punya tujuan untuk dia bisa berkontribusi lagi untuk masyarakatnya. Nah, disitulah profiling itu sangat penting gitu. Nah, tapi kadang-kadang dia punya track record yang kuat, dia punya pengalaman yang banyak, tetapi bisa tidak lolos juga. Nah, bisa jadi dia kurang piawai juga dalam hal teknis untuk membangun personanya dia gitu loh. Persona ini memang kadang ada yang bisa terjadi secara alamiah, tetapi kadang-kadang juga perlu ditata gitu loh. Bukan berarti ini fake ya, atau orang bilang pencitraan gitu ya, tidak. Tetapi perlu langkah-langkah tertentu agar persona itu yang memang sudah ada itu bisa keluar, bisa stand out gitu ya, bisa benar-benar mencuat gitu ya di khususnya kalau dalam mencari beasiswa itu ya di mata para reviewer gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu ya dia harus bisa menyusun sebuah CV yang baik. Dia harus belajar untuk mendokumentasikan atau menyimpan, menata, mengorganisasi bukti-bukti bahwa dia ini memang punya pengalaman, misalnya sertifikat dia ikut pelatihan, atau mungkin dia pernah jadi pembicara, atau pernah sertifikat mengikuti kegiatan. Jadi harus ada buktinya gitu loh, dan itu sudah harus disusun di dalam sebuah CV sehingga CV-nya itu menarik gitu loh, untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang relevan, dan kira-kira memang untuk menunjukkan citra dia sebagai, atau profiling dia itu sebagai memang, oh dia ingin dikenal sebagai apa nih, sebagai orang yang memang punya concern terhadap isu mental health misalnya, atau dia memang orang yang punya concern terhadap isu inclusive education misalnya. Ya disusun lah, kalau misalnya topiknya adalah inclusive education, ya dicari yang memang dia itu punya berkecimpung, misalnya pernah melatih penyandang disabilitas, atau dia pernah ikut menyusun kurikulum untuk pendidikan inklusif dan lain-lain. Nah, itu yang harus ditata. Jangan ya dia pengen dikenal sebagai contohnya yang sebagai seorang yang memperjuangkan isu inclusive education, tetapi yang dimasukkan adalah misalnya juara lomba catur, meskipun juara lomba catur itu juara nasional misalnya gitu ya. Jadi harus bagaimana menyusun dan mengorganisir informasi itu agar bisa mengerucut gitulah ya dengan baik seperti itu. Nah, hal yang lain lagi adalah perlu adanya branding yang kuat, khususnya di media sosial ya. Misalnya dia punya website, kayak misalnya saya punya blog,
Saya juga punya sosial media, dan di blog saya itu saya masukkan tuh misalnya materi-materi pelatihan saya mengajar teman-teman disabilitas tentang komputer bicara. Lalu juga saya upload juga tentang pemikiran-pemikiran saya tentang isu-isu disabilitas, tentang isu-isu pendidikan. Jadi kita semacam punya portofolio online yang orang itu, saya yakin banget deh, mungkin ketika di zaman sosial media ini, mungkin salah satu cara orang ya, tidak dalam hal beasiswa saja, tetapi dalam job recruitment misalnya. Salah satu hal untuk ngecek tentang profiling calon pekerjanya itu mungkin juga dengan di search di Google dan juga di sosial media. Pengen tahu nih, misalnya apa aja sih yang dia omongin di sosial media, ada hate speech nggak misalnya, atau ada hal-hal yang lain nggak. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya kita ingin punya persona yang kuat, ya akun-akun sosial media kita juga harus mencantumkan atau mengedepankan informasi-informasi yang relevan. Misalnya tadi ingin dikenal sebagai seseorang yang punya concern di isu pendidikan inklusif, ya masukkanlah foto-foto atau ide-ide teman-teman di sosial medianya yang terkait dengan isu tersebut gitu. Dan atau teman-teman bisa bikin video-video untuk sharing opini, sharing interview gitu ya dengan teman-teman yang orang-orang yang relevan dengan isunya. Nah, menurut saya itu sih, persona itu salah satu faktor yang menentukan banget untuk seseorang bisa terpilih lolos dalam sebuah beasiswa. Dan biasanya tiap beasiswa itu mencari persona yang beda lagi. Mungkin Australia Award Scholarship AS seperti ini, mungkin LPDP beda lagi, mungkin Fulbright juga mencari personanya atau karakter orang yang beda lagi, atau beasiswa lain juga mungkin berbeda-beda. Jadi kita harus tahu caranya apa, dengan kita cek aja orang-orang yang lulus itu seperti apa sih profilingnya. Nah, kita cobalah cari yang pertama, cari beasiswa yang memang sesuai dengan profiling kita. Kedua, bangunlah profiling yang memang sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan, tapi biar agar lebih eye catching lagi gitu ya untuk para reviewer. Dan ngomong-ngomong soal persona, ini adalah juga menjadi salah satu bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia, yang bekerja sama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan jangan sampai kamu ketinggalan podcast-podcast terbaru dari Perantau Ilmu. Kalau misalnya kamu sekarang dengar di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor, jangan lupa diklik subscribe-nya ya, dan diaktifkan notifikasinya agar ketika nanti ada episode terbaru dari Perantau Ilmu, kamu langsung jadi orang yang pertama mendapatkannya. Dan kalau kamu mau interaksi atau bertanya ke saya, silakan bisa ke Instagram @themastereducation atau email ke me@dimasmuharam.com. Okay, Dimas is signing out. Thank you and see ya.